Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Oke, hari ini kita mau gali bab 4 nih, dari materi yang Anda share. Judulnya menarik banget, Ketiduran Besar atau The Big Snooze. Ini kan ngebahas soal konsep ego ya, tapi kayaknya dari sudut pandang yang beda. Iya, betul. Jadi bukan ego yang sekedar sombong atau gimana gitu. Nah, misi kita hari ini, kita pengen bongkar nih, apa sih sebenarnya ketiduran besar ini, terus gimana dia bisa tanpa sadar gitu ya, ngaruh ke pilihan-pilihan kita. Dan kenapa penting banget buat bangun dari situ kalau mau bikin perubahan. Siap ya kita bedah? Siap. Yang langsung bikin saya tertarik itu cara penulis mendefinisikan ulang si ego ini. Dia nggak cuma bilang soal keangkuhan, tapi lebih kayak, apa ya, diri bayangan. Bagian dari diri kita yang operasinya itu berdasarkan rasa takut sama keyakinan-keyakinan yang membatasi kita. Nah, penulis nyebutnya ketiduran besar atau BS. BS ya? Oke. Ini menarik sih cara ngelihatnya. Jadi kalau gitu, gimana kita bisa ngenalin suara si ketiduran besar ini sehari-hari? Ciri-cirinya apa aja gitu, menurut sumbernya? Oke, jadi sumber ini ngegambarinnya tuh kayak suara yang, gimana ya, yang dasarnya keyakinan keliru. Seringnya sih udah ketanam dari kecil di bawah sadar. Terus dia haus banget sama validasi dari luar. Kayak selalu mikir, orang lain mikir apa ya soal aku gitu. Itu lebih penting dari apa yang kita rasain sendiri. Jadi kayak nggak pede sama diri sendiri ya? Bisa dibilang gitu. Terus dia juga reaktif banget sama situasi. Gampang ngerasa jadi korban keadaan. Ah, aku kan begini gara-gara si itu. Atau gara-gara kondisi. Oke, oke. Teman yang dibangun dari keyakinan-keyakinan lama tadi. Makanya dia jarang banget hadir di masa kini. Pikirannya kalau nggak ke masa lalu, ya ke masa depan, ke kekhawatiran. Wah, kontras banget ya sama konsep diri sejati yang juga dibahas. Katanya kan diri sejati ini nyambungnya ke energi sumber. Maksudnya gimana tuh energi sumber? Nah iya, kontras banget. Energi sumber ini dalam konteks buku ini ya, bisa kita pahami kayak intuisi kita lah, kebijaksanaan batin kita, atau koneksi ke sesuatu yang lebih besar. Diri sejati yang nyambung ke sana, justru validasinya dari dalam, percaya sama diri sendiri. Ini rasanya benar buat aku, gitu. Jadi nggak butuh persetujuan orang lain ya? Nggak butuh, dia proaktif. Dia ngerasa punya kendali. Aku yang nentuin arah hidupku. Basisnya cinta, kepercayaan, bukan ketakutan. Dia ngelihat potensi tanpa batas, dan ini penting, hidupnya tuh di masa kini. Bener-bener hadir saat ini. Percaya sama keajaiban, kemungkinan baru. Oke, oke. Nah, ini nih bagian yang menurut saya, wah ini kena banget ke banyak orang kayaknya. Sumbernya bilang, pas kita mulai coba bangun, mulai gerak ke arah positif, tantangan terbesarnya justru bisa datang dari orang sekitar yang masih tidur. Loh, kok bisa gitu ya? Aneh nggak sih? Iya, ini poin krusial banget. Penulisnya ngutip sesuatu yang intinya tuh gini. Ngelihat orang lain bener-bener ngejar mimpinya, itu bisa ganggu banget buat orang yang udah seumur hidup ngebangun alasan kenapa dia sendiri nggak bisa. Oh, jadi kayak kesindir gitu ya? Bisa jadi perubahan Anda itu kayak cermin buat mereka. Makanya penolakan bisa muncul macam-macam. Ada yang marah, ada yang kritik, ada yang bingung, ada yang nyindir halus. Wah, udah beda ya sekarang? Itu. Nah, persis kayak gitu. Terus sumbernya pakai analogi yang kuat juga kan? Ya, analogi apa tuh? Analogi si ketiduran besar ini kayak ibu yang super protektif tapi juga ngontrol banyak. Dia bakal ngelakuin apa aja, baik dari dalam diri kita sendiri maupun lewat orang lain, buat nahan kita di zona nyaman. Meskipun zona nyaman itu sebenarnya ngehalangin kita buat tumbuh. Jadi pas kita mau keluar rasanya nggak enak gitu ya? Banget. Bisa nggak nyaman banget. Penulisnya bilang mirip kayak gejala putus asa kalau orang berhenti merokok. Ada perlawanan. Tapi perlawanan itu baik dari dalam atau luar justru bisa jadi tanda Anda lagi bergerak maju. Menarik. Ada contoh nyata nggak sih yang dikasih? Gimana orang bisa berhasil ngelewatin si ibu protektif ini? Yang internal maupun eksternal. Ada cerita bagus tentang teman penulis. Dia udah susah payah bangun studio rekaman, tiba-tiba kebakar habis. Waduh. Nah, respons ketiduran besar kan pasti ya udah nyerah aja. Tapi dia nggak. Dia milih jalur diri sejati, galang dana lagi, bangun studio yang lebih bagus. Dan akhirnya dia beneran hidup sesuai impiannya.
Wow. Ini nunjukin kalau meskipun CBS ini bakal ngelawan dan mungkin perlawanannya muncul dari luar juga, tapi kalau kita tekun sama visi diri sejati kita, itu kuncinya. Oke. Jadi setelah kita paham nih dinamika ketiduran besar lawan diri sejati, terus potensi resistensi ini, apa nih pelajaran utamanya buat Anda yang lagi dengerin? Intinya sih kesadaran ya, kenali suara BS di dalam diri Anda, suara ragu, suara takut, suara yang cari-nyari pujian orang. Sadari juga kalau pas Anda mulai berubah, mulai bersinar gitu, mungkin banget bakal ada resistensi dari lingkungan. Nah, paham ini tuh bukan buat bikin takut, Tapi biar siap ya. tepat. Biar nggak gampang goyah pas itu kejadian. Bertahan ngelewatin fase nggak nyaman ini, itu jembatannya. Jembatan ke realitas yang lebih otentik, yang bener-bener ekspresi diri sejati Anda. Wah, ini benar-benar mencerahkan banget sih pembahasan bab 4 ini. Ngenalin si ketiduran besar, cara kerjanya, terus potensi gesekan pas kita berubah. Kayaknya ini kunci penting banget ya. Iya. Dan ingat analogi ibu protektif tadi, kalau Anda mulai ngerasain dorongan kuat buat tetap aman, atau dapat kritik dari luar pas nyoba hal baru, mungkin itu justru sinyal Anda lagi jalan ke arah yang benar. Lagi keluar dari batas lama Anda. Oke. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Kalau ketiduran besar Anda itu penjaga gerbang zona nyaman, perubahan besar spesifik apa sih yang saat ini lagi paling kuat dia jaga biar nggak Anda lakuin? Coba direnungkan. Terima kasih banyak udah nyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya.